Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Kristus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids, apa kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya sehat selalu ya adik-adik semua ya. Pastinya adik-adik juga sudah pada makan, sudah pada mandi, sudah siap untuk beribadah. Oke deh, Kak Evelyn undang semuanya untuk bangkit diri ya. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan kepada setiap kami Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan, biar Kau yang berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, Kak Evelyn tes dulu ya nih ya. Semuanya sudah pada semangat atau belum ya? Siap ya semuanya ya? 1, 2, 3, Petra Kids mana semangatnya? Semangat! Sekali lagi ya adik-adik ya. Yuk semuanya bangkit diri, yang belum bangkit diri kita mau bangkit diri ya. Kita mau cek semangat lagi ya. Oke deh. Petra Kids mana semangatnya? Semangat! Oke deh adik-adik, siap ya semuanya untuk memuji Tuhan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay, oke Petra Kids. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau siapkan hati kita ya, adik-adik semua di rumah. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik, anak-anak semua ya. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam, kita mau berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan pada kami untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami, untuk imun yang terbaik untuk kami Bapa, juga untuk damai sejahtera-Mu yang juga Kau berikan pada kami. Bapa, kalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan urapi kami semua Tuhan, supaya firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi firman-Mu dapat menjadi andalan kami, dapat menjadi pegangan kami untuk kami lakukan Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, minggu kemarin Kak Oot cerita tentang apa? Ya, tentang Yusuf ya, tentang Yusuf yang mentafsirkan mimpi Fir'aun ya. Nah, ketika Yusuf mengajukan usulan-usulan
usulan itu diterima baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu siapa yang akan ditunjuk ya? Raja Fir'aun ngomong sama pegawai-pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti dia, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya. Lalu Fir'aun berkata kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana di Mesir ini, ya. Lalu siapa yang akan ditunjuk? Sudah ada yang tahu? Sudah, siapa? Iya, Yusuf yang ditunjuk. Ditunjuk oleh Fir'aun, ya. Dia yang akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah direncanakan oleh Fir'aun melalui hikmat dari Tuhan, ya. Nah, Fir'aun mengatakan, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan pada perintahmu lah seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku, ya. Semua orang itu harus patuh sama Yusuf. Lalu Yusuf dilantik menjadi penguasa atas tanah seluruh Mesir, ya. Dia dilantik, dia dipakaikan baju harus, ya, lalu dipakaikan kalung, ya. Lalu Fir'aun melepas cincin meterainya, ya, dan dipakaikan kepada Yusuf. Nah, setelah itu Fir'aun memerintahkan supaya mempersiapkan kereta kuda, ya. Yusuf diarak, ya. Pada waktu Yusuf sudah dikenakan mau naik kereta itu, orang-orang yang di situ lalu memberi hormat kepada Yusuf, ya, karena dia merupakan orang kedua setelah Fir'aun. Nah, dia lalu Yusuf naik ke kereta itu dan dia mengelilingi tanah Mesir, ya. Sebelum itu Fir'aun berkata kepada Yusuf, ya, aku adalah Fir'aun, tetapi tidak ada seorang pun yang boleh bergerak tanpa sepengetahuanmu. Nah, Fir'aun tuh gitu. Jadi semua apapun aktivitas di tanah Mesir itu harus sepengetahuan Yusuf, ya. Bukan hanya kalau dulu sepengetahuan Fir'aun, tapi sekarang harus sepengetahuan Yusuf. Nah, lalu Yusuf mengelilingi tanah Mesir dan semua orang menghormati dia, ya. Lalu Yusuf dinikahkan dengan Asnat, anak Potifera, imam dari On. Nah, pada saat Yusuf menghadap ke Fir'aun itu usia Yusuf 30 tahun, ya. Nah, ketika Yusuf sudah selesai dalam ini, ya, semua, dia sekali waktu dia mengelilingi tanah Mesir itu dan melihat tanah yang subur, hasil yang berlimpah-limpah, hasil yang banyak sekali, ya. Nah, seperti rencana Yusuf, ya, kepada Fir'aun, dia selalu menyimpan 1/5 dari hasil bumi itu, ya, disimpan di kota masing-masing. Tiap kota ada lumbung yang besar sekali untuk menyimpan hasil bumi, sehingga jumlahnya itu tadinya dihitung 1, 2 sampai 100, 200, 500. Akhirnya mereka kelelahan, ya, karena banyak sekali yang disimpan, ya. Nah, sebelum tahun kelaparan itu, ya, ini mengumpulkan hasil bumi itu mengumpulkan selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun. Dan sebelum tahun kelaparan itu Yusuf sudah mempunyai 2 orang putra, yaitu Manasye dan Efraim. Nah, setelah
tahun kelimpahan 7 tahun itu mulai datang tahun kelaparan. Mulai di sana sini ada kelaparan. Kelaparan itu sangat dahsyat, bukan hanya di tanah Mesir, tetapi di seluruh bumi, ya. Kelaparan itu di mana-mana ada kelaparan, ya. Tapi di Mesir ada roti. Karena apa? Karena Yusuf sudah mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengumpulkan hasil bumi itu, ya. Nah, lalu mulai berdatangan, ya, berdatangan orang-orang dari luar Mesir, ya, bermacam-macam datang. Lalu Yusuf mulai ingat, dia ingat kepada sanak saudaranya yang di Kanaan. Aduh, mereka itu gimana ya? Apa mereka kelaparan juga apa enggak ya? Dia mulai ingat kepada ayahnya, kepada saudara-saudaranya, ya. Nah, meskipun sudah berkuasa, ya, Yusuf itu tetap rendah hati, ya. Nah, dia juga tidak melupakan keluarganya yang jauh di sana. Meskipun keluarganya, kakak-kakaknya telah berbuat jahat kepada dia, ya. Dia tidak membalas karena dia sudah dijual, dimasukkan sumur dan lain-lain. Itu dia tidak membalas semua itu. Dia tidak gini, biarin aja mereka dulu jahat sama aku, enggak, ya. Tapi dia mempunyai kasih, ya, tetap mempunyai kasih kepada saudara-saudaranya. Dia mengingat saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya sudah berbuat jahat. Nah, demikian juga dengan kita, ya. Tuhan mau supaya kita itu meskipun mungkin kita diberi kepandaian, kelimpahan, diberi mungkin yang perempuan kecantikan, mungkin yang laki ganteng, ya, itu kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Kita tetap harus bersyukur dalam keadaan apapun. Sebab Tuhan menciptakan wanita, semua wanita itu cantik. Semua wanita pria itu ganteng, ya. Dan semua orang itu sebetulnya pandai kalau dia mau belajar, ya. Nah, kalau Yusuf aja sudah jabatannya sudah tinggi, tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan juga, ya. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Dia tidak melupakan keluarganya. Dia tetap rendah hati, tidak sombong. Nah, itu juga akan kita lakukan meskipun kita dalam keadaan yang semua baik. Kita tidak boleh sombong, ya, terhadap orang mungkin yang kurang beruntung, itu tetap kita juga tidak boleh sombong. Kita harus tetap menjadi anak yang rendah hati. Nah, ya, kita mau jadi anak yang rendah hati? Puji Tuhan, ya, kalian pasti mau juga menjadi anak yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kau berikan pada kami, untuk kami tetap menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong seperti Yusuf, Tuhan. Meskipun dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa, Tuhan, tapi dia tetap dalam kerendahan hatinya, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu telah kami sampaikan, Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap bekerja, tetap mengingatkan pada anak-anak yang mendengarkannya, Bapa. Terima kasih Tuhan, terberkati juga mereka Tuhan dalam pelajarannya, berkati mereka dalam belajar online-nya Tuhan. Mungkin memang agak susah, tapi tetap Engkau beri berkat mata, berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga kedua orang tua mereka Bapa. Meskipun dalam masa pandemi ini, biar Engkau tetap memberikan berkat, memberikan masukan-masukan untuk usaha mereka Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.